Schaffism adalah sebuah metode hukuman mati yang sering dilakukan oleh orang-orang Persia kuno untuk mengeksekusi para pelaku kesalahan-kesalahan berat, mulai dari pelaku kriminal gila hingga yang berhubungan dengan kerajaan, seperti berkhianat dan sebagainya. Schaffism dilakukan dengan menelanjangi terpidana mati, lalu kemudian diikat di atas sebuah perahu atau balok kayu dengan wajah yang menghadap ke atas, dan dihanyutkan di sebuah danau yang airnya tenang. Terpidana mati akan dipaksa meminum susu dan madu hingga diare berat, sedangkan tubuhnya akan dilumuri madu hingga menarik perhatian serangga. Serangga-serangga yang datang tidak hanya akan menghisap madunya tetapi juga akan menyekat tubuh terpidana tersebut hingga mengerang kesakitan, dan yang paling menyakitkan adalah ketika ribuan ulat-ulat muncul dan menggerogoti tiap jengkal dari tubuh si terpidana sampai benar-benar tak tersisa. Dan itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama yang membuat si terpidana mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Terpidana yang tak berdaya tersebut akan tetap mengambang di atas permukaan rawa dan berada di situ bersama kotorannya. Sehingga lama-kelamaan terpidana tersebut akan mati akibat banyaknya serangga dan ulat-ulat yang menggerogoti tubuhnya. Hukuman mati ini memang dirancang agar korban mengalami kematian yang lama dan menyakitkan. Benar-benar hukuman yang sangat sadis. Lynchi yang artinya mengacu pada kematian dari 1000 potongan. Hukuman mati ini berasal dari Cina. Hukuman ini adalah salah satu metode eksekusi yang paling brutal yang pernah ada. Digunakan kira-kira dari tahun 900, sampai akhirnya dilarang pada tahun 1905. Ini adalah hukuman hanya diperuntukkan bagi kejahatan seperti pengkhianatan dan pembunuhan saudara. Teknik dari eksekusi ini adalah dengan menggunakan pisau tajam yang digunakan untuk membunuh kriminal. Korban diikat di kayu, biasanya di tempat umum, kemudian daging yang ada di tubuhnya diiris sedikit demi sedikit. Pada awalnya hanya dari payudara terdakwa. Perlahan anggota badannya secara bertahap diamputasi, diikuti oleh telinga, hidung dan alat kelamin. Opium kadang-kadang diberikan sebagai tanda belas kasihan. Setelah 10-20 menit korban akan pingsan karena kehabisan darah berlebih. Para eksekutor akan menusuk jantung dan hati sebagai sentuhan terakhir terhadap eksekusi tersebut. Setelah ditusuk-tusuk badannya, kepala korban juga akan dipotong. Brazen Ball adalah salah satu alat hukuman sadis yang terkenal di zaman Yunani kuno. Brazen Ball ini dibuat oleh seorang pandai besi bernama Prilos atas perintah seorang tiran yang bernama Valaris dari Agrigentum. Brazen Ball berbentuk seekor benteng yang sedang berdiri. Secara keseluruhan patung tersebut terbuat dari perunggu, dengan memberikan ruang kosong di perutnya, dan juga ada sebuah pintu di badannya untuk dapat masuk ke ruang kosong di perut Brazen Ball tersebut. Kepala benteng perunggu itu dirancang dengan sistem yang kompleks dari tabung khusus yang dapat merubah suara jeritan atau teriakan menjadi lengkingan seekor benteng yang sedang mengamuk. Hukuman dengan Brazen Ball ini dilakukan dengan cara memasukkan si terpidana ke dalam perut Brazen Ball dan dikunci dari luar. Biasanya lidah si terpidana akan dipotong terlebih dahulu. Setelah itu akan dibakar kayu di bawah perutnya sehingga memanaskan benteng perunggu tersebut. Si terpidana yang ada di dalamnya tentunya akan merasakan panas yang luar biasa hingga mati terpanggang hidup-hidup di dalam Brazen Ball tersebut. Teriakannya akan berubah menjadi suara seekor benteng yang marah, dengan mengeluarkan asap dari hidung dan mulut benteng perunggu tersebut. Drawing and quartering adalah hukuman mati yang dilakukan dengan cara menggantung si terpidana mati kemudian memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Drawing and quartering ini sering dilakukan di Inggris pada abad pertengahan. Meskipun telah dihapuskan pada tahun 1814, eksekusi ini bertanggung jawab atas ratusan hingga ribuan kematian. Drawing and quartering akan dilakukan kepada orang yang telah melakukan tindak kejahatan tingkat tinggi yang dianggap lebih kejam dari pembunuhan dan kejahatan lainnya. Biasanya hukuman ini akan dijatuhkan pada penjahat berjenis kelamin laki-laki. Proses drawing and quartering adalah menempatkan terpidana di tiang gantungan.
Kemudian, sesaat sebelum tewas, si terpidana akan dikebiri, dan isi perutnya akan dikeluarkan. Setelah itu isi perut dan alat kelamin si terpidana akan dibakar di depannya. Setelah si terpidana meninggal, tubuhnya akan dipisahkan menjadi 4 hingga 5 bagian. Biasanya bagian kepalanya akan dipajang di kota sebagai bentuk peringatan kepada orang-orang. Torture adalah hukuman yang menggunakan bantuan tikus sebagai algojo untuk menyiksa si terpidana. Eksekusi mati jenis ini pernah dilaksanakan di Cina abad pertengahan. Digambarkan sebagai hukuman mati paling brutal yang pernah ada, sebab yang digunakan adalah tikus hidup yang memakan daging korban hidup-hidup. Proses hukuman mati ini dimulai dengan meletakkan 2 ekor tikus besar di atas tubuh terpidana yang sudah ditelanjangi. Tikus ini dikurung dalam sebuah wadah yang diletakkan bara api di atasnya. Tikus yang tak kuat dengan panas ini kemudian akan mulai memakan kulit si terpidana sampai mengalami perdarahan dan meninggal. Hanya sebagian kecil dari korban selamat saat melewati prosedur mengerikan ini. Sebagian besar dari mereka meninggal karena pendarahan internal yang intens dan syok septik dari luka parah yang terinfeksi.